Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang program linier yang terdapat pada kelas 11 SMA, di mana video ini merupakan video part keempat yang membahas tentang program linier. Sebelumnya saya sudah membuat video part pertama, part kedua, dan part ketiga yang membahas program linier ini. Jangan lupa untuk ditonton juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang kita gunakan masih sama, yaitu 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian indikator yang kita gunakan yaitu 4.2.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan tepat. Nah, ini adalah gambar diagram alir dari materi program linier ini. Teman-teman bisa lebih perhatikan dan mengamatinya agar lebih mudah memahami materi program linier ini secara lengkap. Nah, penjelasan tentang diagram alir ini sudah saya bahas di video part pertama. Teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian pada video sebelumnya di part 1 kita membahas tentang pertidaksamaan linier 2 variabel untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dan kita dapatkan bahwa pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kurang dari yang memuat 2 variabel di mana masing-masing variabelnya itu berderajat 1. Kemudian, untuk menggambarkan grafik dari pertidaksamaan linier 2 variabel dilakukan dengan membuat titik bantu, yaitu titik bantunya untuk X sama dengan 0 kita tentukan nilai Y, untuk Y sama dengan 0 kita tentukan nilai X, sehingga kita dapatkan 2 buah titik. Nah, 2 buah titik itu kemudian kita tarik garis yang melalui atau menghubungkan 2 titik tersebut, dan setelah itu kita dapatkan 2 daerah, kemudian kita lakukan uji titik 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, untuk menentukan pertidaksamaan dari grafik yang tersedia dilakukan dengan menemukan persamaan garis melalui gambar. Kemudian kita lakukan titik uji 0,0 dan menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat untuk pertidaksamaan yang terbentuk. Nah, di video sebelumnya yang part kedua kita sudah membahas program linier untuk menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linier itu. Kemudian kita dapatkan definisi dari masalah program linier 2 variabel adalah menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan Zx1, X2 sama dengan C1X1, C2X2 dengan kendala A11X1 tambah A12X2 untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan B1. Sampai AM1X1 tambah AM2X2 lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan BM. Untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian definisi dari daerah layak, daerah penyelesaian atau daerah optimum itu adalah daerah penyelesaian masalah program linier merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggambarkan grafik daerah penyelesaian, yang pertama, kita gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus untuk tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang menggunakan sama dengan itu merupakan garis lurus. Namun, jika tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, dia tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya merupakan garis putus-putus. Yang kedua, setiap garis akan membagi 2 bidang kartesius. Maka untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil sebarang titik di salah satu bagian bidang tadi. Misalnya titik A. Nah, kemudian kita uji kebenaran pertidaksamaan tersebut menggunakan titik A.
Jika pertidaksamaan itu bernilai benar, maka bidang asal titik A tersebut merupakan daerah penyelesaian. Sedangkan jika bernilai salah, maka bidang asal titik A itu merupakan tidak daerah penyelesaiannya. Nah, langkah yang ketiga, kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian kita perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. Kemudian yang keempat, perhatikan syarat non-negatif untuk setiap variabel, di mana nilai variabel itu tidak selalu positif. Selanjutnya, di video sebelumnya yang part ketiga, kita sudah membahas tentang menentukan nilai optimum dengan garis selidik, yaitu menentukan nilai-nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kita dapatkan bahwa garis selidik adalah grafik persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang digunakan untuk menentukan solusi optimum, maksimum, atau minimum dari suatu masalah program linier. Nah, untuk menentukan persamaan garis selidik, kita misalkan K sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 dengan K adalah bilangan real. Kemudian kita memilih minimal 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2 yang terdapat di daerah penyelesaiannya. Nah, dengan 2 titik tersebut, maka nilai optimum fungsi sasaran dapat ditentukan melalui pergeseran ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri dari garis selidik di daerah penyelesaian tersebut. Nah, metode garis selidik ini tidak selalu akurat menemukan nilai optimum fungsi tujuan. Namun, pada umumnya metode garis selidik ini dapat menemukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi tujuan. Tetapi, kita harus lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah-masalah program linier yang mengharuskan penyelesaiannya berupa bilangan bulat positif. Maka, untuk kita lebih memastikan penyelesaian yang kita dapatkan itu bernilai benar, kita bisa mengujinya dengan 2 metode sekaligus, yaitu metode titik pojok dan metode garis selidik. Selanjutnya langsung saja kita ke materi yang keempat, yaitu beberapa kasus dari daerah penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, beberapa kasus daerah penyelesaian. Masalah program linier ini memiliki nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum, terkait dengan eksistensi daerah penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu, terdapat 3 kondisi yang akan kita selidiki, yaitu yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian, yang kedua, memiliki daerah penyelesaian, atau fungsi tujuannya hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Yang ketiga, memiliki daerah penyelesaian, di mana fungsi tujuannya memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kita akan bahas secara satu persatu. Untuk yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian. Nah, untuk memahaminya, kita cermati gambar 2.16 ini. Nah, diberikan suatu sistem AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kemudian PX ditambah QY lebih dari sama dengan T, di mana P tidak sama dengan 0 dan Q tidak sama dengan 0. Untuk setiap A, B, C, P, Q, dan T adalah elemen bilangan real. Kemudian kita harus menyelidiki hubungan antar koefisien variabel X dan Y serta konstanta C dan T pada setiap sistem tersebut, hingga kita menemukan syarat bahwa suatu sistem pertidaksamaan linier tidak memiliki daerah penyelesaian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pertidaksamaan yang pertama adalah AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Maka, yang memenuhi daerah pertidaksamaan itu adalah yang sebelah sini. Sedangkan ini bukan daerah penyelesaiannya. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, PX ditambah QY lebih dari sama dengan T, maka daerah penyelesaiannya yang ini. Maka dari daerah penyelesaian yang kita temukan tidak ada yang beririsan, sehingga daerah penyelesaiannya tidak ada untuk sistem persamaan linier 2 variabel ini. Nah, selanjutnya kasus yang kedua yaitu memiliki daerah penyelesaian di mana fungsi sasarannya hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Nah, dari grafik berikut ini mendeskripsikan bahwa walaupun kendala suatu program linier memiliki daerah penyelesaian, ternyata belum tentu memiliki nilai fungsi sasaran. Nah, mari kita cermati gambarnya. Dari gambar 2.17,
tentukan sistem pertidaksamaan yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian seperti pada gambar itu. Nah, selanjutnya dengan sistem pertidaksamaan yang telah ditemukan, misalnya diketahui fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Zx, Y sama dengan Mx ditambah Ny untuk M dan N adalah elemen bilangan real positif. Dan yang B itu minimumkan Zx, Y sama dengan Mx ditambah Ny, di mana M dan N-nya adalah elemen bilangan real positif. Nah, dengan demikian tentu kita dapat menemukan kondisi suatu program linier yang memiliki daerah penyelesaian tetapi fungsi tujuannya hanya memiliki daerah nilai minimum, tidak memiliki nilai maksimum. Kenapa? Nah, karena di sini kita bisa lihat bahwa jika kita membentuk garis selidik di sini, ini kan titik pojoknya adalah ini dan ini. Nah, jika kita uji menggunakan titik pojok, dia akan menghasilkan hasil yang sama, dan jika kita menggunakan garis selidik, dia juga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu nilai maksimum. Tidak ada nilai minimum karena titiknya ini jika kita geser dengan garis selidik tadi, dia akan sama-sama terkena berbarengan kedua titik ini. Nah, kemudian kita rancang suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang memiliki daerah penyelesaiannya, tetapi fungsi tujuannya hanya memiliki nilai maksimum. Nah, itu tadi alasannya kenapa dia tidak memiliki nilai minimum, karena jika kita membuat garis selidik, misalnya ini adalah garis selidiknya, dan kita tarik ke atas, maka kedua titik ini akan terkena berbarengan, sehingga kita hanya dapatkan itu nilai maksimumnya, tidak ada nilai minimumnya dari penyelesaian tersebut. Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu memiliki daerah penyelesaian, fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan minimum, di mana pertidaksamaannya kita misalkan 2x kurang 3y tambah 12 lebih dari sama dengan 0, 3x ditambah 2y kurang 12 kurang dari sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Merupakan kendala yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian pada gambar 2.18 berikut. Ini adalah gambarnya. Nah, kita misalkan jika diberikan fungsi sasaran berikut ini, yang pertama maksimumkan Z sama dengan 3X ditambah 2Y, yang kedua B minimumkan Z sama dengan 3X ditambah 2Y. Nah, dengan teliti, coba kita tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi sasaran tersebut. Nah, kita akan mencoba, teman-teman diminta untuk mencoba mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya dengan penyelesaian yang serupa dari video part ketiga yang sudah kita bahas. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan hasilnya, teman-teman bisa membandingkannya dengan hasil dari rekan-rekan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah grafiknya. Dia memiliki nilai maksimum dan nilai minimum karena di sini ada titiknya, ada 4, A, B, C, D kita misalkan. Nah, jika kita tarik garis selidik, maka yang pertama kali garis selidik di sebelah sini, maka pertama kali kena adalah ini, dan yang terakhir terkena adalah ini. Jadi ada nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Misalnya di sini ada sebuah masalah yaitu dengan modal Rp450.000, Pak Jerry membeli pepaya seharga 1.000 dan jeruk seharga 3.500 per kilogram. Nah, buah-buahan ini dijualnya kembali dengan menggunakan gerobak yang dapat memuat maksimum 300 kg. Jika keuntungan dari penjualan pepaya adalah 500 per kilogram dan dari penjualan jeruk adalah 1.000 per kilogram, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh Pak Jerry tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk bisa memodelkan persoalan di sini dan kemudian menentukan daerah penyelesaiannya. Sehingga kita bisa buat tabel untuk lebih memudahkan kita membuat model matematikanya. Tabel seperti ini untuk modalnya pepaya 1.000, jeruk 3.500 dan total keuntungannya 450.000. Total modalnya jumlah X pepaya kita misalkan dengan X, jeruk kita misalkan dengan Y, dan totalnya
paling muat keranjangnya, gerobaknya adalah 300. Di mana keuntungan satu pepaya yaitu 500 dan untuk 1 kilo jeruk itu Rp1.000. Nah, kita misalkan jumlah pepayanya dengan X dan jumlah jeruk dengan Y. Kemudian fungsi kendalanya kita ubah menjadi 1000X ditambah 3500Y kurang dari sama dengan 450.000. Yang kedua, 2X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 900 dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Di mana fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 500x ditambah 1000y. Nah, setelah kita memisalkan jumlah pepaya dengan x dan jumlah jeruk dengan y, kemudian kita mendapatkan fungsi kendala dan fungsi tujuannya, maka kita menggunakan titik bantu, yaitu untuk pertidaksamaan yang pertama, garis pertama, 1000x ditambah 2x ditambah 7y kurang dari sama dengan 900. Untuk X sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya sama dengan 128,57. Ini adalah langkahnya. Kita dapatkan 2 kali 0 ditambah 7Y sama dengan 900. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 900 per 7, yaitu 128,57. Sehingga titiknya yaitu 0,128,57. Ini adalah titiknya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 900 per 2, yaitu 450. Sehingga titiknya adalah 450,0. Ini titiknya. Kemudian kita tarik suatu garis yang pertama, dan kita uji menggunakan titik 0,0. Nah, jika kita uji, maka 0 kurang dari sama dengan 900. Maka apakah benar? Benar. Maka garis yang pertama memiliki daerah penyelesaian di bawah. Kemudian untuk garis yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Nah, untuk X0 kita dapatkan Y-nya sama dengan 300. Untuk Y0 kita dapatkan X-nya sama dengan 300. Maka titik yang pertama adalah 0,300 ini. Dan yang titik kedua adalah 300,0 ini. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, garis 2. Dan selanjutnya kita uji titik 0,0. Setelah kita uji, kita dapatkan 0 kecil dari sama dengan 300. Nah, sisi yang terdapat 0,0 itu diterima. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan yang kedua atau garis yang kedua. Sehingga dari daerah pertidaksamaan dari kedua garis tersebut, kita dapatkan daerah yang beririsan adalah daerah ini. Sehingga ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Nah, selanjutnya titik potong kedua garis itu adalah kita temukan 60 titik potongnya. Di sini titik potongnya 60 dan 275, sehingga titik potongnya adalah 275,60. Titik potong ini kita dapatkan dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, dari titik 0,128,57 dan titik 275,60 dan titik 300,0 ini adalah 0,127, 275,60 dan 300,0 ini adalah titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Maka kita uji dia, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan yang awal, yaitu 500x ditambah 1000y. Nah, sehingga kita dapatkan untuk titik 0,128,57 nilainya yaitu 128.570. Untuk 275,60 kita dapatkan nilainya yaitu 197.500. Dan untuk titik 300,0 kita dapatkan nilainya yaitu 150.000. Sehingga kita dapatkan nilai maksimumnya berada pada titik 275,60 untuk nilai dengan nilai 197.500. Sehingga keuntungan maksimum dari penjualan Bapak Heri tadi adalah 197.500 untuk 275 kg pepaya dan 60 kg jeruk. Itu merupakan kesimpulan dari penyelesaian masalah ini. Nah, setelah membahas tentang ketiga kasus daerah penyelesaian tadi, maka materi pada video kali ini berakhir. Nah, untuk
teman-teman lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, teman-teman bisa berlatih sebanyak-banyaknya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan masalah program linear dua variabel ini. Nah, selanjutnya saya sudah menyediakan soal latihan untuk teman-teman kerjakan, yaitu PT Ketok Magic akan memproduksi dua jenis sepatu, yaitu sepatu sepak bola dan sepatu cats. Sepatu sepak bola akan dijual dengan Rp500.000 sepasang dan sepatu cats akan dijual dengan Rp250.000 sepasang. Nah, dari penjualan kedua jenis sepatu ini direncanakan akan diperoleh keuntungan Rp100.000 dari sepasang sepatu sepak bola dan Rp50.000 dari sepasang sepatu cats. Jika kapasitas produksi sebulan adalah 17.000 pasang sepatu dan modal yang disediakan Rp15 miliar, tentukanlah keuntungan maksimal yang mungkin didapatkan oleh PT Ketok Magic tersebut. Nah, semangat mengerjakannya teman-teman. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada masukan dan saran, bisa taruh di kolom komentar bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!